hari ini langsung ya. Selamat pagi teman-teman, minasan ohayo gozaimasu. Selamat datang untuk teman-teman dari Jakarta School of Secondary atau SMP ya ngomongnya. Di kedutaan besar Jepang di Indonesia. Senang sekali saya Fahmi, lalu rekan saya Kanita. Hari ini bisa menceritakan teman-teman untuk berkenalan lebih jauh tentang Jepang dan juga mungkin nantinya akan ada informasi lebih lanjut terkait bagaimana hubungan Jepang dan Indonesia. Minggu lalu mungkin teman-teman dari SMP Jakarta School juga sudah hadir bersama kita. Semoga hari ini teman-teman juga bisa mendapatkan informasi yang sama dan juga nanti setelah selesai dari pertemuan hari ini bisa membawa informasi Jepang ini dan bisa dibagikan ke teman-teman yang lain yang bisa hadir hari ini. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin menjelaskan beberapa tips sama acara berlangsung. Yang pertama adalah tidak boleh merekam atau mengambil video di luar dari auditorium. Jadi selama berada di auditorium, teman-teman boleh mengambil foto ataupun video. Materi yang nanti disampaikan, kalau mau diambil foto juga boleh, silakan dipergunakan. Yang kedua adalah tidak diperkenankan untuk makan di dalam auditorium. Jadi kalau teman-teman bawa air minum itu boleh, air putih, tapi kalau mau makan tidak bisa di dalam auditorium. Yang ketiga, mohon tidak membuang sampah. Nanti setelah acara selesai, brosur ataupun aktivitasnya baru dibawa pulang. Kalau ada sampah-sampah lainnya, mohon ditaruh di kantongnya lalu dibuang di tempat sampah di luar atau dibawa pulang. Yang terakhir, please be anxious. Nanti akan ada sesi tanya jawab, mungkin juga akan ada sesi mini quiz dari Kak Gita. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu jawabannya atau mau memberikan pendapat, tolong angkat tangan lalu silakan menjawab. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas ya? Oke. Baik, sebelum kita mulai, kita mungkin nanti akan ada warming up sedikit nih untuk menonton video Japan Video Topics. Nah, sebelum kita nonton, aku mau tanya-tanya ke teman-teman. Ada yang sudah pernah ke Jepang? Ada memang lalu kali ya. Nah, kakaknya waktu ke Jepang bulan apa? Apa? Oh, masih salah satu SD. Oke, dulu masih kecil ya, jadi agak lupa. Nah, mungkin teman-teman selain kalau misalnya belum pernah datang ke Jepang, apa yang teman-teman ketahui tentang Jepang kalau misalnya aku tanya? Jawab lalu, anime, terus Tokyo, Kyoto, Osaka, sepak bolanya, oke. Oh, Hokkaido samurai dulu ya. Hokkaido itu kota-kota untuk wisata ya. Yang teman-teman perempuannya ada yang tahu? Kimono apa? Sushi, geisha, oke. Katana, oke. Hiragana katakana, yes. Ada lagi? Sepertinya ornamen. Sepertinya tahu banyak ya Kak Gita ya. Jadi teman-teman di sini mungkin aku bisa simpulkan sudah punya gambaran yang cukup luas terkait Jepang. Nah, mungkin untuk menambah wawasan teman-teman, kita sama-sama menonton 3 buah video tentang Jepang yang punya topik menarik dari berbagai hal. Yang pertama nanti kita akan lihat di alamnya di bulan Oktober itu di Jepang terkenal dengan musim gugur atau aki namanya bahasa Jepang. Nanti kita sama-sama melihat bagaimana suasana musim gugur di Jepang yang di banyak sekali keindahannya mulai dari warna-warna warna-warna pohon yang berubah menjadi coklat atau kuning. Oke, Kak Gita mungkin boleh sedikit digelapkan dan teman-teman selamat menyaksikan. Nihon no akiを彩る紅葉。秋になると気温が下がり、木々の葉が赤や黄色に変化します。こちらは紅葉。緑からオレンジを経て赤く色づきます。そしてこちらはイチョウ並木。黄色く色づいたイチョウの葉が黄色一色のトンネルを作り出します。まるで鏡のように奥の山まで
ています。古くから親しまれてきた紅葉の鑑賞方法です。さらに別のお寺、大きな窓がくり抜かれています。庭の葉が色づくと、まるで絵画を飾っているように見えるのです。こちらの庭園では、もみじをあえて緑の苔の上に植えています。緑と赤のコントラストを楽しむことができます。Itu sangat bersih dan juga rapi. Nah, kira-kira apa ya alasan dan kenapa mereka bisa sebersih itu? Kita bisa sama-sama simak di video berikut ini. Selamat menyaksikan. 世界中に報道されました。日本の街や公共の施設を見ても当時が行き届いているのが分かります。なぜ日本人は綺麗好きなのでしょうか。いや、その理由の一つとして考えられているのが禅の影響です。禅部屋では修行に掃除が取り入れられています。周りをきれいにし、成功することが心の修養になると考えられているのです。13世紀に禅の教えが人々に広まるにつれて、頻繁に掃除をする習慣も広まったと言われています。掃除を行うことは、学校の教育活動にも取り入れられています。日本では古くから不思議な力を持つ妖怪という生き物が存在すると伝えられてきました。例えば山奥に住む天狗は空を飛ぶ力を備え山々を駆け巡ります。この妖怪は突然現れて人を驚かして遊ぶ妖怪です。家の中に住んでいる子供の妖怪、人には姿が見えません。しかしこの妖怪がいなくなるとその家は滅びると言われています。16世紀、妖怪絵巻が登場すると次々にさまざまな姿の妖怪が描かれました。恐れられていた妖怪はいつしか親しみのある存在になっていきました。現代でも漫画やアニメーションに登場。妖怪をモチーフにした作品が大きな人気を集めています。Jakarta teman-teman tahu dong. Sebelum Jakarta ibu kotanya apa? Jogja, betul. Nah, sekarang teman-teman tahunya ibu kota Jepang itu Tokyo. Tapi sebetulnya ada dua ibu kota Jepang sebelum menjadi Tokyo sekarang. Ada yang bisa bantu aku, itu apa, Kak? Kyoto, betul. Satu lagi? Bukan. Cluenya dekat dengan Osaka dan Kyoto. Ada yang bisa tebak? Ini mulai boleh kasih hadiah apa enggak? Boleh ya? Oke, biar teman-teman semangat jawab. Ini aku kebetulan punya souvenir. Teman-teman ada yang pernah dengar Osaka Expo nggak? Tahu? Jadi Osaka Expo ini adalah expo dari seluruh dunia yang berlangsung di Osaka. Kebetulan kemarin Indonesia buka pavilion juga di Osaka Expo. Tapi sayangnya Osaka Expo ini sudah selesai di tanggal 13 Oktober lalu. Kakak tadi karena bisa jawab Kyoto, aku nanti akan kasih ini satu. Tinggal satu lagi, ada yang bisa jawab? Jangan juga ya. Boleh angkat tangannya teman-teman? Bukan. Shiga, bukan ya? Bukan, tapi dekat dengan Shiga sebetulnya. Aku kasih clue lagi atau cukup? Boleh dulu nih, teman-teman coba dulu, ada yang mau Dulu coba? ya, sebelum aku kasih clue yang lain. Ada yang mau coba? Boleh raise your hand biar kita tahu nih siapa yang jawab. Raise your hand. Sebelum Tokyo ada dua, tadi betul, satu Kyoto, satu lagi. Satu
lagi apa ya? Kalau kita kasih clue mungkin teman-teman tahu. Bawa peta hebat sekali. Ngambil di perpus kan? Ini kan. Oh iya, kamu mau coba jawab? Ayo Kak, apa? Atau yang cowok mungkin? Apa? Ayo, angkat tangannya. Aduh maaf, aku nggak bisa apa-apa. Kakak yang ini apa yang ini? Itu bukan. Iya Kak. Nagasaki bukan. Satu lagi, kasih clue nggak sih Kak? Nggak usah. Ada yang mau jawab kakak itu boleh? Boleh Kak. Nara, betul. Tadi yang jawab Nara, sama yang jawab itu boleh Kak. Sini aku mau kasih hadiah dulu. Mungkin yang jawab tadi boleh maju ya kak ya. Yang cewek dan cowoknya boleh maju. Nah, kita boleh ke depan teman-teman. Selamat. Oke. Oke, selamat ya. Teman-teman jangan takut, ini kita masih punya banyak sekali souvenirnya. Kali keluar di komik, anime atau manga. Apa ya nama lamanya dari itu? Oke. Ada yang mau jawab? Gak apa-apa Kak. Atau teman-teman yang belum jawab sih kita. Apa nama Tokyo dulu sebelum jadi Tokyo? Edo, benar sih. Ego udah dijawab ya. Boleh maju kakaknya mungkin. Namanya siapa Kak? Maaf. Ini Kak, terima kasih. Thank you, terima kasih Kak. Oke, teman-teman boleh kembali fokus ya. Oke teman-teman, balik lagi ke aku boleh ya. Jadi untuk slide satu ini kita udah belajar bahwa ibu kotanya Jepang itu selain Tokyo adalah Kyoto dan Nara. Lalu nama lain dari Tokyo sebelum menjadi Tokyo adalah Edo. Jadi kalau teman-teman pernah dengar di komik atau dimanapun Edo itu sebutan untuk Tokyo tapi di zaman Meiji. Nah, kalau tadi kan kita bicara dari Jakarta ke Tokyo 7 sampai 8 jam dengan pesawat. Sekarang 10.20 di Jakarta, di Tokyo jam berapa? Ada yang tahu? Kalau sekarang 10.20 di Jakarta nih, kira-kira di Tokyo jam berapa ya Kak? Angkat tangannya ya. Raise your hand, kalau ada yang tahu salah juga nggak apa-apa. Biar kita bisa tahu nih siapa. 12.20 betul. Jadi teman-teman biar gampangnya, teman-teman ingat aja kalau Jepang itu mirip dengan waktu Indonesia Timur. Jadi waktunya itu mirip dengan waktu di Papua, Maluku dan waktu Indonesia Timur. Oke ya, kita akan pergi ke slide berikutnya. Nah, kita lihat di sebelah kanan teman-teman itu ada peta Jepang. Perbedaannya kalau dengan peta Indonesia kan peta Indonesia itu horizontal dari barat ke timur, sedangkan kalau peta Jepang itu memanjang dari utara ke selatan. Seperti yang teman-teman bisa baca, Jepang juga sama, negara kepulauan, ada 6.800 pulau, tetapi luasnya hanya sekitar 1/5 dari Indonesia dan jumlah penduduknya kurang dari separuh populasi di Indonesia. Ada yang tahu, ada yang bisa tebak kenapa populasinya Jepang itu kurang dari separuh dan sekarang malah semakin berkurang? Kenapa ya Jepang populasinya kok? Boleh yang cewek, boleh Kak. Yang ini Kak mau jawab Kak. Oh yang mana? Oke. Boleh. Child free, itu nggak Kak? Betul, salah satunya Salah satu itu. Ada lagi yang mau coba kasih pendapat kenapa populasi semakin berkurang? Bentar ya Kak, ini. Boleh, Kak. Kakak boleh? Iya. Angka pernikahannya menurun. Angka pernikahannya menurun itu juga betul. Satu lagi Kak. Kayak misalkan tadi udah angkat. Boleh Kak, iya. Boleh Kak. Yang mana? Yang mana nih aku dulu? Yang ini, oke. Oke, satu lagi mungkin kakak ini Satu ya. lagi mungkin Tadi siapa yang mau coba jawab? ada yang mau coba atau mungkin sudah terjawab? Sudah dijawab. Sudah terjawab, kenapa Kak? Kalau yang pegunungan kurang banyak dihuni oleh penduduk, jadi memang kebanyakan nanti mereka di dataran yang rendah. Aku mau kembali lagi ke populasi Jepang ini, kenapa populasinya semakin lama semakin menurun? Itu betul jawabannya yang kakak-kakak tadi sampaikan. Kalau bunuh diri kayaknya sedikit ya dampaknya. Utamanya sebetulnya karena jambli dan karena angka pernikahannya itu menurun. Kenapa angka pernikahannya menurun? Karena banyak orang Jepang beranggapan memiliki anak itu biayanya mahal, besar. Jadi mereka banyak yang memutuskan untuk
tidak memiliki anak. Boleh Kak? Nama daunnya apa? OVG benar ya Kak? Aduh kakak kurang satu huruf lagi. Maaf. Tapi bener sih mirip-mirip. Tapi benar sebetulnya. Apa gimana dong? Boleh kita perbaikin aja ya Kak ya? Boleh diperbaiki. Jadi itu ada Kak tulisan kaki benernya, Momiji. Momiji. Boleh Kak maju ke depan? Gak apa-apa sini Kak. Tapi berarti menyimak ya? Iya, Berarti menyimak. berarti menyimak walaupun kurang satu huruf ya. Oh malah salah. Oke, terima kasih Kak. Terima kasih. Jadi namanya Momiji ya? Momiji ya teman-teman. Nah, Momiji ini nanti perubahan warnanya itu awalnya dari hijau akan menjadi kuning, kemudian nanti akan menjadi coklat tua, sebelum nanti akhirnya akan gugur di musim dingin. Jadi rontok teman-teman. Ada yang tahu kenapa di musim dingin kalau di Jepang tumbuhan tuh rontok? Teman-teman aman-amannya supaya kita bisa tahu ya. Kenapa kalau di musim dingin tumbuhan itu rontok sih Kak? Kayak gambar di sebelah kanannya. Mungkin belajar di pelajaran biologi. Kenapa nggak ada daunnya gitu loh? Kenapa rontok dia? Kamu coba yuk. Menyimpan air. Oke, itu kita tampung. Ada yang bisa kasih tambahan? Satu lagi mungkin. Itu sebetulnya nggak salah sih. Satu lagi ada yang bisa Kurang tambahkan? tepat. Kenapa kalau di musim dingin itu di Jepang tumbuhannya rontok? Mungkin yang Iya, Kak. Iya. Oh, kurang sinar matahari itu juga betul. Oke. Tapi ada satu jawaban yang lebih tepat nih Kak. Apa ya kira-kira? Satu lagi ada yang mau jawab? Teman-teman yang perempuan mungkin mau jawab Kak? Kenapa Kak? Kok malu-malu? Katanya suhunya Kak, karena suhunya sangat dingin jadi rontok. Oke, itu juga betul. Nah, sebetulnya teman-teman, kenapa sih kalau di musim dingin tumbuhan itu cenderung rontok? Karena mereka harus menyimpan pasukan makanan kan? Karena mereka harus menyimpan pasukan makanan untuk menghemat makanan yang ada di dalam tubuh mereka, mereka akan menggugurkan daunnya sampai rontok. Dan itu nanti akan muncul kembali, keluar kembali di musim semi. Dan itu betul karena selain suhu, kekurangan sinar matahari juga bisa. Soalnya kalau di musim dingin itu kan lebih pendek mataharinya itu keluar. Kalau misalnya teman-teman nanti berkunjung ke Jepang di musim dingin, jangan heran kalau jam 4 itu sudah gelap. Karena mataharinya itu sudah hilang dan biasanya baru akan terang kembali sekitar jam 9. Kalau musim dingin jam 9 pagi. 8, 9 pagi. Untuk peringatan 50 tahun hubungan kerjasama antara misi Jepang untuk ASEAN dengan ASEAN. Kalau ada yang bisa jawab, nanti aku akan kasih ini sebagai souvenir. Nanti dulu, nah sebelum kita kasih clue, teman-teman coba kita menggunakan logika dulu ya. Kira-kira siapa sih sosok-sosok ini yang bisa berfoto dengan orang Indonesia? Siapa nih yang harus Oh, yang sebelah kiri aku itu Bapak siapa yang dasi merah? Jokowi. Sampingnya beliau siapa? Ibu siapa? Oh nggak tahu nih mantan ibu negara siapa? Iriana. Oke. Kalau yang di kanan. Yang sebelah kanan yang pakai peci siapa? Nah, menurut teman-teman kira-kira siapa ya tokoh di Jepang yang bisa berjabat tangan atau berdiri bersama dengan dua tokoh Indonesia ini? Ada yang bisa coba tebak Boleh nggak? tebak foto kiri atau foto kanan? Apa pilih? Oke, teman-teman boleh turun dulu. Oke, aku hitung sampai 3. Nanti hitungan ketiga angkat tangan ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ulang lagi. Ya, 1, 2, 3. Oke, kakak yang ini nih cepet banget ya. Boleh Kak? Pilih dulu foto yang mana ya. Boleh nggak apa-apa? Naruhito, betul. Aku mau tanya Naruhito kita keep dulu ya. Boleh. Nah, kakak udah jangan jawab lagi. Yang sebelahnya konon yang namanya Bapak Naruhito itu siapa? Dia bisa tebak? Siapa jabatannya? Dia bisa jawab nggak? Jabatannya Bapak Naruhito itu apa? Kakak yang ini nih angkat tangan, boleh kakak? Bukan jabat. Posisinya Bapak Naruhito itu apa sih sampai bisa foto? Iya, siapa kak? Kenapa kak? Prime Minister. Masih Kurang tepat. Tadi yang konon katanya, kakak mau udah jawab, nanti kita kasih kesempatan ke yang lain dulu ya, boleh ya? Nih, yang konon katanya disebut dengan Bapak
Naruhito itu beliau apa sih kira-kira? Siapa ya kira-kira? Raise your hands. Ya, Kak. Apa? Kaisar. Nah, sampingnya kira-kira siapa teman-teman yang wanita? Siapa? Raise your hands please. Boleh kakak, siapa namanya? Oh nggak tahu. Jangan malu-malu, nggak ada yang salah. Kalau salah dibetulin nanti. Iya. Kira-kira persandingannya Kaisar itu apa sih teman-teman? Pasangannya apa? Ayo Kak. Istrinya apa disebutnya kalau Kaisar? Kalau raja? Kita punya kalau raja pasangannya. Kaisar? Kalau Kaisar pasangannya Permaisuri. Gitu. Oke, karena sudah tertebak itu Permaisuri, namanya aja. Aku boleh tanya siapa yang tahu namanya Permaisuri Jepang? Bukan Hiroshima. Itu nama kota. Itu oke, nggak apa-apa. Ayo, raise your hand. Perwakilan aja karena rame-rame, ceweknya satu boleh Ini tunjuk. kakak yang tadi jawab Mas Ako kan? Mas Ako, Kakak tadi jawab Mas Ako perwakilan kan, ya? siapa? Boleh. Oke, Iya kan, yang tadi jawab Mas Ako. boleh yang jawab benar, Apa-apa, boleh nanti juga. yang jawabnya benar ketemu ke aku, ntar aku kasih hadiah. Nanti di akhir ya, di akhir sesi kita akan. Jadi kakak ini, kakak yang tadi jawab Kaisar sama Mas Mas Ako ya, perwakilan satu orang boleh ya. Ya, teman-teman, info aja, Kaisar itu nggak punya nama keluarga ya. Jadi namanya cuma satu, Naruhito, Akihito. Jadi nggak ada tuh Nakayama Akihito gitu, nggak ada. Suzuki Naruhito nggak ada, karena cuma ada satu nama aja. Tapi kalau Permaisuri dulu punya ya kan? Punya, karena beliau itu dulu rakyat biasa, tapi setelah menikah dengan Kaisar menjadi Permaisuri, terus nama keluarganya jadi hilang. Begitu. Nah, kita akan ke foto yang sebelah kanan Bersama Pak Prabowo. bersama Pak Prabowo. Ada yang Siapa tebak ya? ini siapa? Ini agak susah sebenarnya. Presiden kan, betul kan? Kalau Jepang, teman-teman, Jepang kepala pemerintahannya ada yang bisa bantu aku apa? Perdana Menteri, betul. Tadi sensei yang jawab Perdana Menteri ya. Jadi, Cakep. betul. Nah, ini Raise your hands. boleh raise your hands, nggak usah takut, nggak usah deg-degan, nggak usah takut salah, karena tidak ada salah dan benar di sini. Kalau nggak ada kita yang tunjuk. Lebih mau kita tunjuk atau menunjuk diri sendiri? Dapat hadiah nggak sih nih Kak? Oh, ini dapat kan? Ini dapat ya. Nanti diambil di akhir ya. Nanti iya boleh. Kakak yang di sebelah sana boleh maju ke Boleh depan sini, Kak, kali ya. silakan. Ayo, Harus Kak. berani dong, jangan beraninya di kursi Kalau sendiri. kata orang bahasa Jawanya speak yourself sini Kak. Speak yourself. Ayo, harus berani maju, menyuarakan ke masa. Oke, sip. Boleh sebutkan namanya. Kenalan dulu namanya siapa? Boleh, kalau berdua boleh, kalau mau Satu satu aja boleh. boleh. Kurang tinggi. Oke, perkenalan dulu Kak. Sorry sebentar. Maaf ya. Oke, dah. Silahkan. Bismillah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Warafansyah Ilyas, biasa dipanggil L. Saya ingin menjawab mengapa Jepang dan Indonesia sebaiknya bekerja sama agar mempermudah warga negara Indonesia bekerja di negara Jepang. Oke, baik. Kita akan kunci jawabannya dan itu bisa diterima. Ada lagi tambahan? Cukup itu aja? Oke, terima kasih Kak. Mungkin salah satu menambahkan ya, jadi kan sekarang ini Jepang sedang mengalami depopulasi. Nah, banyak sekali sektor-sektor yang membutuhkan tenaga kerja di Jepang, sehingga membuka peluang masyarakat dari negara lain untuk bekerja di sana ya Kak ya. Betul. Dan Mungkin boleh dimatiin kali ya Kak, agak Oh iya, sorry. bergaul. Nah, jadi salah satunya mungkin betul karena membantu masyarakat Indonesia yang mungkin mau bekerja di Jepang untuk bisa punya peluang kerja di negara. Iya, jadi ini win-win solution dalam artian orang Indonesia yang bisa dapat pengalaman bekerja di luar dan dari Jepangnya juga bisa mendapatkan tambahan pekerja. Tenaga kerja, ya. Betul, tenaga kerja. Oke teman-teman, boleh fokus kembali. Ada yang mau coba jawab nomor 2? Kakaknya mau coba ya? Boleh, Kak. Boleh Kak, silakan. Tepuk tangan teman-teman karena sudah berani. Halo, nama aku Kanaya. Yang aku mau jawab yang pertama, mengapa Jepang dan Indonesia sebaiknya bekerja sama? Karena yang pertama untuk hubungan politik dan juga bisa memperkenalkan satu sama lain budaya masing-masing. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Betul ya jawabannya. Jadi biar ada saling pemahaman antara Betul. satu sama lain. Kan Dan itu katanya tak kenal maka tak sayang.
Dan sebetulnya teman-teman, kata saling pemahaman antar kedua negara itu adalah salah satu keyword yang sering digaungkan oleh pemerintah Jepang di Indonesia ya Kak? Betul. Ada yang mau coba jawab nomor 2? Agak naik sedikit nih. Teman-teman nggak usah berpikir yang jauh-jauh gitu. Apa ya? Aku perannya gimana Pasti ya? tahu teman-teman, jangan bilang nggak tahu. Ini belum gambar aja mungkin tuh. Karena ini memang efeknya jangka panjang. Iya. Ada yang bisa mau coba coba? mau jawab untuk pertanyaan nomor 2-nya? Ayo boleh. Oh ya nggak apa-apa. Nggak apa boleh kakak. Nggak Ayo mau apa-apa jawab. kakak, it's okay. Nanti kita tunjuk kalau nggak ada. Boleh. Ayo. Giliran gini baru melek ya kak ya. Tadi pas giliran kita tanya. Nggak ada yang mau coba, benar nih dari siswanya mungkin? Kita yang tunjuk pria. ya. Kalau nggak ada kita tunjuk. Takut nggak sih kan tunjuk? Nggak apa-apa kak, biar berani. Berani. Yuk. Ayo. Ayo kalau Lea ya namanya Kak Lea. Lea, siapa nih kak Lea? Ayo boleh. Ya, tepuk tangan teman-teman sudah berani. Sudah melindungi teman-teman lainnya ya supaya tidak ditunjuk. Ini namanya woman support woman. Oke, nama aku Lea. Jadi aku bakal jawab pertanyaan nomor 2. Menurut aku semua orang bisa menjadi aktor dalam yang pertama kita harus belajar IPS karena ada hubungannya sama Jepang juga. Terus pokoknya setiap orang bisa menjadi aktor dalam mengembangkan kebaikan apapun gitu. Terus caranya mungkin selain belajar tentang Jepang juga, kita sebagai siswa dan siswi kita bisa mencoba buat kayak ngambil beasiswa belajar di sana kayak gitu. Itu kan juga memperdalam hubungan gitu. Ya udah. Tapi jawabannya sangat betul loh kak. Betul. Jadi teman-teman nggak usah pikir gimana. Misalkan untuk menjadi aktor saya harus jadi diplomat atau saya harus jadi presiden. Oke, boleh teman-teman dengarkan kembali. Oke, nah jadi sebagai siswa sebetulnya dengan teman-teman belajar tentang Jepang itu sudah memperdalam hubungan Indonesia dan Jepang ya, karena mereka menjadi lebih tahu tentang bagaimana sih negara Jepang itu. Teman-teman datang ke sini pun sudah memperdalam hubungan Jepang Indonesia karena teman-teman sudah belajar tentang Jepang lebih jauh gitu ya. Iya, diharapkan dengan teman-teman datang ke sini ada pemahaman tambahan baru dibandingkan dengan sebelum teman-teman datang ke Kedutaan Besar Jepang. Lalu diharapkan mudah-mudahan nanti minat ini bisa berkelanjutan, dalam artian nanti seperti yang Kak Lea bilang, tertarik untuk coba beasiswa atau tertarik untuk belajar bahasa Jepang atau nanti mungkin tertarik untuk bekerja di perusahaan Jepang. Itu juga merupakan bentuk kontribusi tidak langsung dari memperdalam hubungan antara Jepang dan Indonesia. Nah, terima kasih Kak Lea sudah menjawab, jawabannya bagus banget ya, 100. Jangan lupa diklaim hadiahnya. Nanti diklaim, yang tadi belum diklaim boleh klaim ke aku Ini dan ke sudah habis, Fahmi. Kak. Sudah habis. Okay. Jadi kita masuk ke sesi Q&A. Buat Indonesia perusahaan Sedikit saja. Nah, jadi teman-teman yang mau bertanya ke orang Jepang langsung nih, adakah yang mau ditanyakan tentang hubungan Indonesia dan Jepang ataupun hal-hal lain yang mau ditanya? Boleh silakan angkat tangannya. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Saya berusaha berbicara berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Nah, pertama sekali lagi saya menyampaikan selamat datang di Kedutaan Besar Jepang di Jakarta, dan ya, mudah-mudahan informasi dan pengalaman yang diperoleh di sini hari ini berguna dan membantu untuk memperdalam pemahaman mengenai Jepang. Dan terima kasih, saya juga diterima hadir di sini hari ini, dan saya berusaha untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan dan selanjutnya. Nah, pertanyaan pertama mengenai beasiswa. Nah, apa yang kalau tidak salah apa yang harus dilakukan, disiapkan. Ya, sebenarnya selain prosedur, pemahaman saya bukan mengenai prosedur. Jadi selain prosedur, sebenarnya tidak ada syarat atau pengalaman tertentu yang harus
diperoleh atau diragukan, tapi secara umum tentu lebih baik mempersiapkan diri untuk tinggal di luar negeri, mengerti negara tujuan. Jadi kali ini seperti Jepang. Jadi tentu kalau bisa yang berbahasa Inggris, berbahasa Jepang, atau mengetahui sistem secara umum di Jepang, itu membantu ketika yang memang punya kesempatan belajar di Jepang. Dan tentu kalau yang tinggal dan belajar di luar negeri ada banyak kesulitan tantangan, jadi harus persiapkan diri, harus membayangkan, memperkirakan apa yang akan terjadi, dan juga harus siap berkomunikasi, berkonsultasi dengan yang orang-orang di sekitar, mungkin keluarga dan orang-orang di Indonesia, di Jepang juga kalau sudah akan berada di Jepang. Ya, sebenarnya paro ini apa? Teman mungkin boleh tenang sedikit. Belum ya Kak? Sebentar boleh pegang. Agak sulit tombolnya ini gimana ya? Sini sama aku aja. Boleh silakan. Kucing, ikan, kura-kura. Ada yang punya burung, mungkin burung, ayam. Oke, nah teman-teman, jadi sebetulnya paro itu adalah sebuah robot. Paro. Mungkin bakal kita boleh ke sebelah sini, aku ke tengah ya buat menjelaskan sedikit. Paro ini apa? Oke. Oh iya, bagaimana? Aku aja kali ya. Kita tadi udah ngomong kasihan. Jadi teman-teman, sebelum kita bermain dengan paro, aku mau sedikit memperkenalkan paro itu apa. Jadi paro ini adalah sebuah robot yang dibuat oleh insinyur Jepang di tahun 2004. Namanya Shibata Sensei, Takanori Shibata. Robot ini tugasnya apa? Fungsinya apa? Jadi dia itu sebetulnya adalah menghibur warga yang lanjut usia, seperti misalnya dia sudah menderita demensia, lalu misalnya dia punya spektrum autisme, atau punya kurang interaksi sosial, kesepian. Nah, robot ini paro diciptakan untuk orang-orang yang seperti itu. Biasanya di Jepang itu paro ditaruh di rumah sakit atau di tempat-tempat pasca bencana ya Kak ya? Iya, betul. Nah, paro sendiri langsung aja kita cara bermainnya. Jadi kenapa tadi aku tanya hewan peliharaan? Karena hewan itu kan memberikan emotional support bagi pemiliknya. Kalau paro ini fungsinya sama seperti hewan peliharaan, dan namun kalau teman-teman mungkin pernah dengar tentang anjing sebagai emotional support di rumah sakit, pernah? Nah, tidak semua orang itu bisa bersentuhan dengan anjing, mungkin karena ada alergi dan lain-lain. Jadi untuk menanggulangi atau mengatasi hal tersebut, maka tadi dibuatlah paro sebagai pengganti emotional support dalam artian anjing atau hewan-hewan yang lain. Nah, sebetulnya paro ini selain bisa menjadi teman, dia itu bisa diajak main Kak. Betul. Jadi gimana cara mainnya? Pertama kita bisa mengelus paro. Misalnya, paro ini dari tadi sudah aktif ya teman-teman ya. Jadi paro ini dia sudah tahu namanya. Kita bisa panggil paro. 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 Maaf ya, mungkin dia masih malu-malu. Jadi sebenarnya dia bisa dipanggil dan dia bisa menyahut katanya. Lalu kita bisa play with its whisker. Whisker itu adalah bulunya kumisnya. Nah, terus kita bisa memeluk paro, bisa diajak berbicara, bisa dielus-elus dan lain-lain, karena dia punya sensor ya di masing-masing badannya. Bahkan sebetulnya paro ini kalau kita kasih nama, dia bisa tahu namanya dia. Nah, karena namanya konsisten dipanggil nama tersebut. Tapi karena kita selalu panggil dia paro, jadi dia taunya jangan dia paro. Nah, teman-teman, sekarang di sesi terakhir ini aku mau mengundang perwakilan 5 siswi perempuan dan siswa laki-laki untuk bersama-sama bermain dengan paro. Perwakilannya ditunjuk oleh sensei saja ya, supaya adil. Adil, senseinya aja yang tunjuk. Ya. Kamu yang tunjuk takutnya. Nanti berantem.
Jadi 5 laki-laki dan 5 perempuan boleh perwakilan maju ke depan, kita bermain bersama Paro. Nanti kalau misalnya ada yang mau sambil direkam, boleh kasih ke temennya untuk direkam. Boleh, kalau sesi ini boleh direkam dan difoto ya? Iya, ini boleh direkam, boleh foto. Paro. Oke, boleh berbaris mungkin dari mana nih? Siapa dulu nih yang mau coba nih? Oke, boleh break Kak. Jadi nanti silakan boleh digendong, nanti boleh diambil, boleh di Jadi mungkin cara bermainnya adalah kita bisa pack dulu, ngelus-lus, lalu coba dipanggil namanya, nah kalau gitu. Terus bisa ya di seperti layaknya hewan. Ya. Mungkin mau liatin sensei. Paro. Digigit ya. Digigit ya. Jadi biungnya boleh coba aja. Digigit sih. Jadi teman-teman, kalau teman-teman lihat Paro itu waktu digendong dia menutup matanya. Kenapa? Karena dia itu sensitif terhadap cahaya. Jadi lampu-lampu ini membuat Paro itu silau. Dia menutup matanya. Halo Paro. Sini Tris. Tris sini Tris. Tris. Lihat sini Tris. Ada digini sama temennya tuh. Tris di sini Tris. Dokumen. Anjing laut. Jangan takut, dia tidak mungkin sisi perempuannya boleh siap-siap ke sebelah sini. Jangan takut, kan dibantu kita panggilin. Boleh kakak ke sebelah sini. Oke, ayo. Nanti wipe your hands first ya. Boleh kakak di sebelah sini ya kak ya. Soalnya kakak hantu di sini. Boleh. Boleh, silakan coba kita berinteraksi. boleh digendong, Diangkat sedikit kak ya. Iya, nah dipeluk aja. Iya, sebetulnya dia bisa diajak main kalau dia kenal sama kita ya. Thank you kak, saya kita coba temannya. Boleh, kakaknya maju. Sangat berpelukan dan berinteraksi. Halo. Terima kasih ya temannya. Oke, gak apa-apa. Jadi cara bermainnya Let's Play with Paro itu kita bisa mengelus head, chin, back, dan sides. Jadi kepalanya, dagunya, punggungnya, dan pinggirnya Paro bisa dilus. Lalu kalau kita hadapkan ke cahaya, dia menutup mata nih karena sensitif. Kita bisa juga mainin kumisnya dan bisa peluk, hold Paro in your arms, tapi dia bisa berrespon gitu ya. Kita panggil namanya, kalau kita punya sisir dulu bisa disisir dan kita bisa kasih nama. Sudah semua? Sudah, oke, terima kasih. Yang permaisuri perwakilan 1 Masako, permaisuri Masako tadi cewek tadi 1 bertiga sih kayaknya. Perwakilannya 1 aja boleh. Jawab apa perwakilan aja. Gak ada yang mau klaim. Kalau ada skip ya. Ada. Kalau sebenarnya mau boleh.
Terus tadi yang jawab ini ya, GLL, konjen-konjen dan yang lain-lain boleh. Terima kasih. Ada yang jawab soal konjen tadi yang betul. Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, Denpasar. Bukan hadiahnya. Terima kasih Kak. Siapa lagi yang berhasil menjawab? Thank you Kak. Ada lagi yang jawab belum dapat hadiah? Sudah semua? Yang bertanya tadi 4 orang. Yang bertanya dapat 4 orang. Oh udah dapat ya? Yang belum dapat aja kali ini.